Pangkal Pinang, vonis ringan terhadap para terdakwa tata kelola timah serta kisruh penambangan timah ilegal memicu perpecahan di masyarakat Bangka Belitung, Babel. Di satu sisi, sebagian pihak menilai kasus ini telah melemahkan perekonomian daerah. Namun mayoritas masyarakat justru melihat hukuman yang terlalu rendah bagi para koruptor dan perusak lingkungan sebagai bentuk ketidakadilan. Selasa, 11 Januari 2025, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlevi Sahrum, menegaskan pentingnya masyarakat bersatu memperjuangkan hasil rampasan dan sitaan dari para koruptor timah untuk dialokasikan kembali dalam pembangunan dan pemulihan ekonomi di Babel. Hal ini ia sampaikan dalam Fokus Group Discussion (FGD) bertajuk Timahku, Timahmu, Timah Kita yang diselenggarakan oleh MD Kahmi Kota Pangkal Pinang di Wilhelmina Park, Alun-Alun Taman Sari pada Minggu, 9 Februari 2025. Dalam diskusi tersebut, Pahlevi mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama dalam tata kelola timah adalah menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertimahan. Menurutnya, meskipun produksi timah masih stabil, penerimaan daerah justru anjlok drastis. Dulu PAD dari sektor timah bisa mencapai 400 sampai 500 miliar rupiah. Sekarang hanya sekitar 100 miliar rupiah, padahal jumlah produksi timah tetap sama, ujarnya. Ia menilai hal ini sebagai indikasi bahwa tata kelola timah di Babel belum berpihak pada kepentingan daerah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah harus mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi kepada daerah. Lebih lanjut, Pahlevi menegaskan bahwa upaya pengembalian aset hasil kejahatan korupsi harus didukung dengan instrumen politik yang kuat. Salah satu langkah yang telah diupayakan DPRD Babel adalah pembentukan panitia khusus Pansus Tata Kelola Timah. Kami di DPRD telah mengajukan pembentukan Pansus bersama fraksi Gerindra, Demokrat, dan PKB. Namun masih ada fraksi yang belum sepakat, sehingga upaya ini sempat tertunda, ungkapnya. Ia berharap dalam waktu dekat Pansus tersebut bisa segera terbentuk untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tegas dalam mendukung langkah Kejaksaan Agung dan Presiden dalam menegakkan hukum serta menghukum para koruptor dan pelaku penambangan ilegal seberat-beratnya. Pahlevi juga menyoroti berbagai kasus penyelundupan timah yang terus terjadi meskipun aparat penegak hukum telah meningkatkan pengawasan. Ia bahkan menyoroti kasus penyelundupan ribuan ton timah yang terjadi baru-baru ini di Bekasi. Bahkan kemarin dirilis media ada 6.000 ton timah ilegal yang ditemukan di Bekasi. Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada smelter timah berdiri di sana dan mendapat izin? Katanya dengan nada prihatin. Selain penyelundupan, ia juga menyoroti adanya upaya kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu yang berupaya mengungkap carut-marut tata kelola timah. Ia menilai bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan aparat hukum, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat daerah. Diskusi ini juga dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki perhatian besar terhadap isu tata kelola timah, termasuk praktisi hukum Hangga Okvandani SH, Kepala CSR PT Timah Rizal, dan perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Babel Retno Budi. Mereka sepakat bahwa perlu ada langkah konkret untuk memperbaiki sistem tata kelola pertimahan di Bangka Belitung. Menurut Pahlevi, salah satu langkah strategis yang bisa diambil adalah dengan mengeluarkan rekomendasi resmi dari DPRD Babel yang mendukung penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung, serta mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius dalam menangani masalah ini. DPRD tidak perlu menerbitkan perda baru, karena tidak ada gunanya. Yang lebih penting adalah mendorong rekomendasi politik yang kuat, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat, tegasnya. Di akhir diskusi, para peserta sepakat bahwa perbaikan tata kelola timah di Bangka Belitung adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.
Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai elemen, diharapkan hasil rampasan dari kasus korupsi timah dapat dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Berikut kutipan pernyataan Pahlevi Sahrum di giat FGD Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Timahku, Timahmu, Timah Kita. Ramajon, reporter KBO Babel melaporkan. Belitung ini bahkan di Indonesia agar memberi manfaat kepada negara dan daerah, maka upaya Kejaksaan Agung ini harus kita dukung. Upaya Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum ini harus kita dukung. Makanya DPRD provinsi bukan menerbitkan perda, tidak ada gunanya, tapi menggaungkan ini secara politik melalui pansus yang berisi rekomendasi. Nanti warga daerah yang direpresentasikan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang mendukung Kejaksaan Agung, mendukung Presiden untuk menegakkan hukum, kemudian menghukum para koruptor penambang ini seberat-beratnya supaya ada efek jerah. Kalau nggak begitu, sekarang sudah ada hukuman, sudah ada kekuatan hukum dari Kejaksaan Agung. Kita dengar dari Belitung ada penyelundupan, setelah ditangkap baru suratnya lengkap. Ini aneh bin aja ya. Saya prihatin, kami prihatin sejujurnya. Saya mungkin tidak mewakili teman-teman seluruhnya 45 orang, tapi saya pribadi prihatin. Di tengah penegakan hukum yang begitu kuat, ternyata timah kita masih berseliweran secara sengaja atau tidak sengaja, saya nggak tahu. Bahkan kemarin dirilis ada 6.000 ton, 6.000 ton ya, apa 600 ton kemarin, 6.000 ya, 5.000 lebih ya, yang di Bekasi itu. Kan tidak masuk akal, ada smelter di Bekasi, gimana cerita dapat izinnya gitu berdirinya. Memang bisa, tapi ujungnya di mana? Nah sekarang kan kita ada kerugian berdasarkan perhitungan Bambang Heru kan sebagai tenaga ahli, saksi ahli. Nah sekarang kita ingin berujung duit ini kembalikan kepada daerah. Caranya apa? Ini harus didukung oleh masyarakat. Perwakilan masyarakat kita siapa? Secara politik ada di legislatif. Oleh karena itu kami ketika ada masyarakat kemarin mengajukan tuntutan supaya upaya ini bisa dilakukan, kami merespon ini agar terbentuk pansus. Fraksi Gerindra sama fraksi Demokrat dan PKB menulis surat kepada pimpinan agar dibentuknya pansus, tapi masih gagal kemarin. Belum terbentuk berarti Bang ya? Kita tuntut ulang besok pagi, mudah-mudahan ini terbentuk. Amin. Kita kirimi surat lagi, tidak berputus asa, mudah-mudahan pimpinan besok merespon dengan baik. Kira-kira begitu, Baik, terima kasih. Singkat yang bisa kita lakukan supaya beriringan dengan upaya yang dilaksanakan Kejagung. Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Angga tadi, saya sedikit menyetujui. Kenapa? Jangan-jangan Kejaksaan Agung ini berjalan sendiri. Nah ini tidak boleh. Kalau kita, kenapa ini terjadi? Ada beberapa indikator bahwa timahmu, timahku belum menjadi timah kita itu satu. Perlu kita ketahui, APBD Bangka Belitung, Bapak semua, sekarang ini hanya 2,5 triliun. PAD dari royalti pertimbangan turun drastis. Kalau dulu bisa sampai 500 miliar, 400 miliar, sekarang hanya 100 miliar. Tetapi produksi timahnya sama, jumlah produksi timahnya sama. Kacau 100 miliar. PAD nya Pak 100 lebih miliar, yang